Berhenti tepat di sana. Jika semuanya berjalan dengan baik, saya akan menandatangani kontrak dengannya. Oke. Berhenti. Mohon maaf. Saya tidak sengaja bernoda pakaian Anda. Saya terburu-buru baru saja. Hari ini sangat penting bagi saya. Bagaimana dengan ini? Ambil ini. Saya pencucian aja, Kak. Cukup, tentu itu adalah Anda. 100 yuan seharusnya cukup. 100 yuan. Buat perubahan. Apa yang Anda inginkan? Musuh membunuh istri saya tak terduga. Tergila-gila. Anak haram. Bahkan jangan berpikir tentang berlari. Apa yang Anda lakukan? Cepat kecewa. Anda anak haram. Kami tahu satu sama lain. Karena kita bertemu di jalan sempit hari ini. Saya belum kecepatan istri saya. Aku tidak dapat membiarkan Anda keluar. Anda siap? Siapa yang memiliki dendam terhadap Anda? Seberapa Bernie, Anda Tucker? Lihat di MY. Saya akan memecahkan tubuh Anda. Cepat kecewa. Gimana sih? Mengapa saya merasa begitu pusing? Saya belum mengajukan dendam saya. Itu Xiao. Mohon maaf. Apa kegunaan untuk meminta maaf? Saya akan menelpon polisi. Memberikan ponsel Anda. Anda tidak bersifat impuls. Jangan palingkan di sini. Tunang, jangan marah. Saya ingat semua yang Anda lakukan dengan jelas. Anda adalah 100 yuan. Pang Ding menyiapkan kontrak. Saya akan bertemu dengan Lanyao sekarang. Berikan aku ponselmu. Oh, bisakah kamu melepaskannya? Aku bersumpah aku tidak berniat menggigit telingamu. Kalau kamu marah, aku akan membiarkanmu menggigit balik. Kalau kamu sakit mental, aku sarankan kamu untuk CT scan otak. Oke, aku akan mendaftar sekarang. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ada jalan rahasia? Apakah ini sarang monster? Turunlah dan istirahat, minumlah air. Lihat senjataku. Ini ringan. Tapi lebih baik daripada tangan kosong.
Aku akan pergi ke Leon sendiri. Selamat tinggal, bos. Selamat tinggal, bos. Bajingan. Mati kau. Aha. Kamu hebat. Laki-laki Camel, kamu mengikutiku. Kamu tidak melacakku. Aku di sini untuk membalas dendam atas kematian istriku. Hati-hati. Hei, ada perampok menyerangku. Di tempat parkir bawah tanah perusahaan di Shanghai. Tinju adalah yang terbaik. Nyonya, aku sudah membalas dendam untukmu. Tidak, aku ingin lagi. Apa katamu? Sebenarnya, dia adalah pacarku. Pacarmu ingin membunuhmu 2 kali. Tuan Xiao. Kita tidak bisa membiarkan penjahat lolos dari hukuman. Membiarkan penjahat lolos dari hukuman. Menjaga keamanan publik adalah tugas setiap warga negara. Dia memiliki penyakit mental dan suka berhayal. Untuk membantunya pulih dengan cepat, aku hanya bisa mengikuti saran dokter. Aku bermain cosplay dengannya. Kebetulan saja penyakitnya kambuh lagi. Itulah sebabnya hal-hal ini terjadi. Maafkan aku, Pak Polisi Lee. Aku telah menyusahkanmu. Pemuda. Haruskah pasangan bermain game dengan sedikit batasan? Ah. Ya. Kamu benar. Aku akan membawanya pulang sekarang. Bajingan. Kamu belum mati. Ayo bertarung lagi. Apakah kamu yakin ingin membawanya pergi? Gila. Sayang. Aku di sini untuk membawamu kembali. Lebih baik mati daripada dipermalukan. Aku akan memotongmu menjadi potongan-potongan untuk membalas dendam pada dewa penurunan. Jutaan jiwa. Jangan menyerah pada perawatan. Jika kamu tidak ingin masuk penjara, ikutlah kembali denganku. Mau kemana, bajingan? Liao, jika dia pernah menyinggungmu, aku minta maaf atas namanya. Kakak kamu tidak tahu. Aku punya dendam mematikan dengan Xiaoran. Aku akan membalas dendam. Ada bug di game. Semua orang sangat cemas. Mari kita cari solusi bersama. Tolong, jangan hadapi dengan cara pura-pura gila. Berhenti berakting, kamu sudah ketahuan. Nyonya, ini kesempatan langka. Aku akan bertarung sampai mati dengannya. Aku akan memberimu 3 gerakan. Jangan bilang aku mengintimidasi kamu. Kakak, ayo pergi. Mari kita bicara dengannya lain hari. Nyonya, tolong jangan ikut campur. Ini urusan antara kami para pria. Kakak jangan ikut campur. Ini dendam pribadi antara aku dan dia. UPS, aku lupa. Sihir pencabut jiwa ini akan membuatku pingsan jika terlalu dekat. Nyonya, aku lagi-lagi ceroboh. Dewa cahaya biru ini sedikit berbeda dengan bayanganku. Kukira dia dewa teknikal. Ternyata dia sedikit gila. Masih pertanyaan yang sama. Jika dia tidak bisa memperbaiki bug ini, apa yang akan kamu lakukan? Dia pasti akan menyelesaikannya. Apakah kamu sangat mempercayainya? Aku percaya pada diriku sendiri. Dewan Direksi selalu menganggapku sebagai playboy manja. Aku harus mencari kesempatan untuk membuktikan diri. Lagi pula aku tidak bisa selamanya bergantung padamu. Baiklah, lakukan apa yang kamu inginkan. Aku akan selalu mendukungmu. Bagaimana dengan Ling Ling?
Apa kamu baik-baik saja? Kamu duluan. Camel, kamu duluan. Aku harus ke toilet. Cepatlah. UPS tendangan. Aduh. Toilet ini benar-benar aneh, oke. B. B. Aku sangat merindukanmu. Pasti mabuk lagi dan bicara ngelantur. Biarkan aku membantumu beristirahat. Ayo tidur. Tidurlah. Aku sudah beberapa hari tidak dekat dengan istriku. Bu, apa yang sedang kamu lakukan? APA maksudnya ini? Lingling, bisakah kamu berhenti? Berhenti, Lingling. Lingling, ada apa? Apa yang terjadi padamu, Gigi? Pergi tidur. Berhenti. Siapa kamu? Bagaimana berani kamu menyentuhku? Apa kamu mabuk? Apa kamu tidak mengenalku? Dr. Zhang, Bu Anda. Tak peduli siapa dia, kamu tidak bisa menyentuh tanganku. Aku akan memukulmu sampai gigimu copot. Hei, hentikan perkelahian itu. Apa yang salah denganmu? Ini. Bu, kamu. Bagaimana berani kamu melindunginya? Bocah tampan ini ingin menggoda kamu. Apa godaan atau bukan? Apa yang kamu bicarakan? Oke, berhenti membuat masalah. Oh, Pak Xiao, kamu di sini. Lingling dalam perawatanmu. Bantu aku merawatnya. Bajingan. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Lingling hanya minum terlalu banyak. Dan mengatakan beberapa hal aneh. Jangan takut. Kurasa dia hanya merancang permainan buruknya. Dia terobsesi dengan role playing. Tapi dia pasti tidak bermaksud begitu. Tidak apa-apa. Aku cukup senang kamu melindungiku begitu banyak. Ya, kamu harus belajar melindungi dirimu sendiri. Aku tidak bisa selalu melindungimu. Jika aku bilang aku berharap, kamu selalu di sisiku. Aku tahu sebagai dokter, aku punya sedikit waktu untuk istirahat. Tapi aku akan menggunakan semua waktu istirahatku untuk menghabiskan waktu dengan pacarku. Jadi maukah kamu menjadi pacarku? Jika tidak apa-apa. Ya? Lihat aku. Lihat. Siapa bilang aku tidak mau? Kemarin, istriku masih sangat sayang padaku. Dan berjanji untuk bersamaku selamanya. Pikirkanlah. Tapi hari ini semuanya berubah. Nyonya diculik oleh pria lain. Jenderal, aku tidak menyangka kamu cukup berbudaya saat sedih. Kamu pencuri. Jangan mencoba mengejekku. Namun, kamu bisa menganalisis untukku. Mengapa istriku berubah pikiran terhadapku? Pernahkah kamu menyadari sebuah masalah? Kamu punya dua istri. Satu di dalam game. Dan satu di sini. Mengapa begitu? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kamu hanya muncul di dunia ini melalui beberapa cara. Untuk muncul di dunia ini. Yang di game itu adalah istrimu. Dan yang ini hanya referensi dari istrimu. Sederhananya. Kamu hanya NPC di game. Kamu bukan manusia sama sekali. Pencuri kau? Kamu bilang aku bukan manusia. Aku akan merobek mulutmu. Jangan lari, pencuri tua. Apa kamu dengar aku? Seorang pria bisa dibunuh tapi tidak dihina. Aku akan bertarung denganmu. Sayang, berhenti di situ.
Sioran punya temperamen yang sangat buruk. Dari sudut pandang ini, dia terlihat cukup tampan. Apakah tadi itu Xingtian atau Suoming? Atau Suoming? Apakah aku minum terlalu banyak lagi tadi malam? Bagaimana aku bisa sampai di tempat tidur nanti? Apa yang terjadi dengan Lau Kuo? Tolong bantu aku memikirkannya. Aku lupa kata sandi kunci. Aku lupa kamu ingat. Oh, biar aku pikir. Ya seharusnya itu ulang tahunmu. Kamu coba saja. Oh, aku pasti ingat. Aku hanya mencari alasan untuk meneleponmu. Hei, ini tidak benar. Tempat tidur ini bukan milikmu. Kamu tidak tidur di rumah. Kamu tidur di mana? Aku minum terlalu banyak tadi malam. Teman membawaku ke hotel sebelah. Apa ada yang terjadi di hotel? Cek lingkungan sekitar dengan cepat. Cepat? Tunggu sebentar. Mama lihat ada siapa-siapa. Ada siapa-siapa? Tidak ada siapa-siapa, hanya aku. Aku bilang, putriku, berapa umurmu? Bisakah kamu memikirkan untuk menikah? Aku tanya teman sekelasmu. Hahaha. Aku harus melakukannya dengan terburu-buru. Maaf. Apa kamu sangat takut untuk dilihat ibumu? Oh, tidak, aku takut itu akan merusak citramu. Tendanganmu agak sakit. Sakit. Ada apa hari ini? Kamu tidak bicara sepatah kata pun. Aku tidak ingin bicara. Apa kamu marah? Tidak, aku kenyang. Apa yang kamu pikirkan, bos? Apa kamu pikir perempuan yang memakai anting lebih menarik? Haruskah aku memakai anting? Kamu biasanya memakai pakaian yang sangat tipis. Tidak masalah apakah kamu memakainya atau tidak. Menurutmu perempuan seperti apa yang menarik? Bos, aku ada urusan. Aku akan sibuk dulu. Kamu pikirkan sendiri. Kenapa dia tidak menjelaskannya padaku? Kenapa dia bahkan tidak bertanya padaku? Xingtian selalu membuat masalah dari waktu ke waktu. Itu bukan cara yang baik. Halo Dr. Sue. Aku punya pertanyaan untuk konsultasi denganmu.
Kenapa kamu datang padaku? Perusahaan telah mengatur pemeriksaan kesehatan untuk karyawan. Aku akan menjemputmu. Aku dalam keadaan sehat. Aku tidak perlu pemeriksaan kesehatan. Semua orang harus pergi. Tapi Daxiong dan aku ada tes siang ini. Mari kita bicarakan wawancara nanti. Apa ada apa? Tidak apa-apa, kamu sibuk. Ketika Daxiong dan yang lain sedang memperbaiki bug game, mereka menemukan bahwa kode Xingtian tidak bisa dijalankan. Bagaimana aku bisa mengangkat tanggalnya? Aku harus memikirkan cara lain. Apa yang kamu katakan? Aku sedang bicara tentang perbaikan game. Oh, apa rencanamu untuk besok? Tentu saja aku akan lembur. Bagaimana kalau kita kencan besok? Kencan? Ah. Meskipun kita sudah tinggal bersama, tapi kita belum resmi berkencan. Seperti pasangan biasa berpegangan tangan dan pergi berbelanja, atau menonton film atau makan malam. Apa yang akan kamu ajak aku lakukan? Rahasiakan dulu. Kamu lanjut saja. Aku tidak akan mengganggumu. Aku tidak menyangka kita akan begitu romantis dalam cinta. Apa itu? Hadiah. Untuk aku? Buka saja. Aku lihat itu cocok sekali denganmu, jadi aku membelinya. Biarkan aku membantu memakainya. Oke. Berapa banyak kejutan yang sudah kamu siapkan? Kamu akan tahu besok. Kamu pelit. Kamu yakin mau pakai ini? Tidak cantik? Tentu saja cantik. Mungkin nanti akan sedikit melelahkan. Tidak apa-apa. Lagi pula ini kencan pertama kita. Lebih baik berpakaian formal. Ayo pergi. Oke. Karena kita sedang kencan, jangan main handphone.
Selain pemandangan, kamu hanya bisa melihatku. Jangan istirahat, kita akan segera sampai di garis finish. Aku tidak bisa lari lagi. Tahan lari adalah olahraga pembakar lemak paling efektif. Kamu terlalu cepat. Aku tidak bisa mengimbangimu. Bukan aku yang cepat, tapi daya tahanmu yang terlalu buruk. Kamu begitu langsung. Kamu terlalu lambat. Aku akan menunggumu di ujung. Kasus terminal kanker pria lurus. Ya. Kenapa kamu di sini? Aku di sini untuk merayakan Hari Valentine Cina bersamamu. Pak, aku punya banyak pekerjaan hari ini. Aku harus lembur. Aku tahu. Fokus saja pada pekerjaanmu. Aku akan menemanimu. Matahari yang menyenangkan. Kamu mencium bau. Ada bau khusus di udara. Bau apa? Ini manis. Oh. Kalau tahu akan keluar aku tidak akan pakai sepatu hak tinggi. Sudah kubilang sebelumnya, akan sedikit melelahkan. Aku sudah siapkan untukmu. Kenapa tidak bilang sebelum pergi? Ini pertama kali aku lihat kamu berpakaian seperti ini. Aku ingin melihat lebih banyak. Tidak perlu memaksakan diri, kalau tidak suka sepatu hak tinggi. Kupikir kamu membawaku untuk menghadiri acara formal dan terlihat baik. Sepatu yang nyaman lebih penting. Dibanding melihatmu memakai sepatu yang tidak nyaman. Aku lebih suka melihatmu menjadi dirimu sendiri. Aku akan lakukan ini sendiri. Jangan pedulikan preferensi orang lain. Di hatiku kamu yang paling cantik. Kupikir ini cukup cocok untukku. Kamu bilang kalau aku punya keriput saat tua. Apakah kamu masih akan berpikir aku terlihat baik? Masih terlihat baik. Untuk performa baikmu hari ini, aku akan memberimu kesempatan. Kesempatan apa? Aku akan memberimu kesempatan untuk mengejarku. Apa hadiahnya kalau kamu berhasil? Baiklah, kita bicarakan saat kamu menangkapku. Aku menangkapmu. Lihat. Ini tempatnya. Baru saja Presiden Xiao sebenarnya mengganti sepatu Ling Ling. Sepertinya dia mungkin akan melamar hari ini. Aku sedikit excited. Ini tidak baik untukmu. Bagaimana kalau kamu mengganggu rencanamu? Kenapa kalian berdua di sini? Kenapa kamu di sini? Aku di sini untuk lari. Kamu sendirian. Ada satu lagi muridku di belakangku.
Kenapa tidak lari lebih lambat dan menunggunya? Anak kecil, kamu tidak mengerti. Ini cara pelatih dan murid berinteraksi. Kenapa kalian semua di sini? Bukan ini mobil Pak Xiao. Kamu tidak tahu itu. Hari ini Xiaoran akan melamar Ling Ling. Di mana? Biar aku lihat. Hei hei. Gunakan otakmu. Kalau kita tiba-tiba muncul di kerumunan, bagaimana dia bisa melamar? Jadi hari ini kita hanya perlu bersembunyi dari kejauhan dan membantu mereka merekam momen indah. Ayo pergi. Ayo pergi. Jangan panggil aku anak kecil lagi. Aku jauh lebih dewasa daripada kamu. Wow. Kamu menyiapkan semua ini. Aku sudah menyiapkannya sebelumnya. Bagaimana kamu puas? Sudah berapa lama kamu menyiapkannya? Apa aku perlu menyiapkannya untukmu lama-lama? Kamu mau masak hari ini? Biar kamu merasakan kesenangan piknik. Kamu bisa masak. Jangan khawatir, aku sudah cek resepnya online. Koki Xiao, kita makan apa hari ini? Barbecue. Cepatlah, aku lapar sekali. Oke. Cukup. Pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan ini. Aku sudah jelaskan tadi. Dan Mr. Lin juga mengundurkan diri. Mengundurkan diri secara sukarela. Jadi aku ulangi lagi. Ini tidak ada hubungannya dengan tim desain. Perlu aku katakan untuk ketiga kalinya. Tapi apa alasan Lin mencuri akun game? Kenapa dia ingin mencegah game diluncurkan? Itu saja Mr. Xiao. Kalau kamu bersikap seperti itu, jangan salahkan kami yang tua-tua ini kolot. Jadi kesimpulanmu adalah, jadi Dewan Direksi memutuskan untuk menunda game. Selanjutnya Dewan akan melanjutkan proses investasi game. Ketika kami menginvestasikan game ini, itu atas instruksi Ketua Xiao. Sekarang kami menunda investasinya. Itu juga ketika kami mengunjunginya di rumah sakit bulan lalu. Itu atas instruksi Ketua Xiao. Jika kamu setuju untuk mengganti mereka, dan mempekerjakan tim yang lebih profesional di industri ini, kita bisa mencabut keputusan sebelumnya. Huang Ding. Jika saya tidak salah, waktu yang disepakati seharusnya belum tiba kan? Ya, masih ada setengah minggu lagi. Dalam waktu yang singkat ini, Xiao Wei bahkan belum bisa mengenal proyeknya. Tidakkah kamu takut saya akan menghapus saham investasimu? Kamu bisa memikirkannya pelan-pelan, kita tidak terburu-buru. Ya. Bos kamu berdarah. Saya akan ambil perban. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada suara sama sekali. Ya ampun, bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Itu membuatku takut. Lin telah dipecat oleh grup Shanghai. Dikatakan bahwa kegagalan tes internal ini, semua tanggung jawab ada padanya. Bagaimana bisa? Jangan bicara sembarangan. Saya tidak berbohong. Lihat, Pang Ding mengirim pengumuman grup. Sungguh sulit mengetahui hati orang. Dasyong, sebelum kebenaran ditemukan, jangan bicara sembarangan. Baik, saya tidak akan bicara. Kamu hanya perlu memimpin timmu, dan meluncurkan game ini dengan segenap tenaga. Serahkan sisanya pada saya dan Xiaoran untuk menanganinya. Apakah ini solusi yang dia sebutkan? Tidak, ini tidak benar. Rapat selesai, pulang kerja. Lanjut besok. Hei. Bos.
Perusahaan telah memberitahu semua departemen sesuai permintaanmu. Tapi saya masih ingin bertanya. Mengapa Mr. Lin tiba-tiba mengajukan pengunduran diri? Jadi ini solusimu. Membiarkan Lin menjadi kambing hitam, dan memecatnya untuk menyelamatkan saya. Kamu sudah tahu. Kapan kamu akan memberitahu saya? Bagaimana dia terluka? Bos dan direktur bertengkar. Saya tahu kamu sangat marah sekarang. Aku juga tidak ingin menyelesaikannya dengan cara ini. Tapi dalam situasi ini, aku harus membuat keputusan. Tapi aku lebih memilih kamu menyerah padaku. Mr. Lin sangat bertanggung jawab padamu dan seluruh perusahaan. Dia tidak seharusnya menanggung tanggung jawab untuk ini. Aku adalah orang yang bertanggung jawab secara keseluruhan untuk desain game. Aku harus bertanggung jawab atas masalah game ini. Aku tidak bisa membiarkan kamu melakukan ini. Kenapa? Bisakah kamu mengesampingkan perasaan pribadimu untuk membicarakan masalah ini? Blue Light Studio menarik diri. Bukankah itu solusi yang lebih masuk akal? Ini adalah proyek game yang kamu bangun sendiri. Apakah kamu rela memberikan kepada orang lain? Aku tidak mau. Aku tidak bisa membiarkan Mr. Lin yang tidak bersalah menanggung semua ini. Anggap saja. Ini sebagai dukunganku untukmu. Dia mengundurkan diri sekarang. Dia berharap kamu bisa bertahan sampai langkah terakhir. Pernahkah kamu memikirkan bagaimana ini akan memengaruhi pengalaman hidupnya dan kehidupannya? Setelah berita tentang pertanggungjawaban ini tersebar, akan sulit baginya untuk bertahan di industri ini. Jika keberhasilanku bergantung pada reputasi dan masa depan orang lain, maka aku lebih memilih menyerah pada proyek ini. Aku benar-benar sudah memikirkan banyak cara. Aku tidak bisa melakukan yang lebih baik. Setidaknya untuk saat ini. Sekarang kayu sudah menjadi perahu. Hanya dengan segera meluncurkan game ini, aku bisa menemukan cara untuk mengembalikannya. Apakah kamu mempertimbangkan perasaanku? Apakah kamu mempertimbangkan apakah aku mau menerimanya? Tentu saja aku sudah memikirkannya. Tapi aku benar-benar tidak punya pilihan. Setidaknya untuk saat ini. Aku masih bisa mempertahankanmu. Maaf. Aku benar-benar tidak bisa merasa tenang untuk menerima pengorbanan seperti ini. Niu-niu. Kenapa kamu datang terlambat? Minumlah air hangat. Lin, kamu tidak harus melakukan ini. Kamu bisa memarahiku. Aku datang ke sini untuk menghiburmu. Tapi aku tidak tahu bagaimana menghiburmu. Bagaimana kalau begini? Kalau kamu tidak keberatan, aku akan minum bersamamu. Hanya 1 gelas. Hanya untuk menunjukkan kepedulianku. Aku akan ambil gelas. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Mengapa hal ini harus memilih antara Kakak dan Ling Ling? Tidak adakah cara untuk memiliki keduanya?
Kakak sudah banyak berkorban untukku. Aku tidak ingin dia berkorban lagi untukku. Tapi apakah ada pilihan lain? Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku terlalu tidak berguna, dan tidak mampu. Aku bahkan tidak bisa melindungi orang yang paling penting. Aku benar-benar playboy, tidak berguna tanpa kemampuan. Ini bukan tinju. Kamu menyakiti dirimu sendiri. Biar aku tanya sesuatu. Apakah menurutmu aku tidak berguna? Kamu biasanya sombong. Tapi kamu bukan orang jahat. Jangan khawatir. Aku pasti akan membuktikan ketidakbersalahan. Meskipun aku harus menyerah dari pertandingan, aku juga akan membuktikan ketidakbersalahan. Tidak. Aku tidak bisa menyerah pada persahabatan. Kenapa kamu tidak bisa minum? Berhenti minum. Xiaoran salah melakukan ini. Dia orang baik. Dia seperti aku. Tidak ingin kamu terluka. Sulit baginya. Kamu juga. Aku beritahu kamu. Kamu tidak boleh menyalahkan Xiaoran. Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan aku. Aku tidak akan menyalahkannya. Dia adikku. Aku akan selalu menyayanginya. Kamu juga gadis yang baik. Dia bisa menemuimu. Kak Lin, ternyata kamu. Sudah lama tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Kak Lin, Apakah kamu melupakan aku, Jenderal? Tapi, di mana ini? ini adalah rumahku. Kamu hanya. Oke. Rumahmu sangat unik. Bolehkah aku melihat-lihat? Kamu bisa berkunjung jika mau. Anggur Kak Lin cukup unik. Nona Song, cobalah makan. Ini bisa meredakan mabuk. Mengapa kamu masih minum? Hei. Kak Lin, jangan meremehkanku. Aku adalah dewa anggur. Aku bisa minum 8 guci tanpa masalah. Ngomong-ngomong, Kak Lin, selera anggurmu agak kurang. Anggur ini membosankan seperti air. Sangat membosankan. Ngomong-ngomong, Kak Lin, mengapa tempat tidurmu begitu kecil? Di mana Jackie akan tidur?
Berikan aku anggurnya. Aku akan memberitahumu. Aku tidak punya liburan. Kak Lin sangat hebat. Tapi kamu masih belum menikah. Maka pasti ada gadis yang kamu sukai. Tapi masalah kita bukan apakah kita saling suka atau tidak. Bisnis Kak Lin adalah bisnisku. Hubungan kita. Kita bisa mengatakan apapun yang kita inginkan. Mengapa menghindarinya? Bukan berarti kamu benar-benar tidak ada hubungannya dengan itu. Hubungan kita. Kita tidak memiliki hubungan khusus. Oh temanku. Kak Lin. Mengapa kamu begitu aneh hari ini? Hei Xiao Ren. Song Xiao bersamaku. Dia tampaknya mabuk. Kamu datang dan jemput dia. Pintunya terbuka. Oke, kamu stabilkan dia dulu. Aku akan segera ke sana. Kamu sedang apa sekarang? Aku ada urusan. Apapun yang terjadi, beritahu aku kalau kamu butuh bantuan. Nanti aku kasih tahu. Nona Song tenang dulu. Aku hampir lupa kalau sekarang aku wanita. Tapi kurasa dia punya rasa sayang seperti kakak pada adik padaku. Bagaimana mungkin sekedar menjadi wanita bisa menghalangi kita untuk menjadi sahabat karib? Setiap kali aku bangun aku selalu di lantai atau di tempat tidur. Dan selalu dalam kegelapan. Mungkinkah aku hanya bangun saat si wanita itu tidur? Nona Shen. Sudah tenangkah kamu? Jangan marah. Yah. Dan jangan khawatir tentang aku. Aku tidak akan pernah menyebarkan kondisi mentalmu. Kemanapun. Kami akan membawamu ke dokter paling berwibawa. Tolong tunggu sebentar. Xiao Ran akan segera datang. Kami akan membawamu ke rumah sakit bersama. Kamu kenal Xiao Ran? Tentu saja aku kenal. Dia akan segera datang. Si penjahat ini ternyata kenal kakak Lin. Tak heran kakak Lin selalu menghindariku. Mungkinkah dia ingin menjebakku dalam perangkap? Setelah puluhan tahun berperang di medan perang, aku malah dipermainkan oleh musuhku. Tidak, aku harus mencari cara untuk pergi. Buka pintunya. Aku sudah jauh lebih baik. Benarkah? Kamu sudah normal kembali? Ya? Ya? Jangan khawatir. Lepaskan aku, brengsek. Aku sudah jauh lebih baik. Meski aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, tapi kondisimu sekarang, aku tidak bisa melepasmu. Xiao Ran akan segera datang. Tenanglah. Kak Lin, aku percaya padamu sepenuh hati. Tapi kau diam-diam berhubungan dengan bajingan ini. Pertemanan kita selesai. Apa yang salah dengannya? Kak, nanti aku jelaskan padamu. Bantu aku mengendalikannya dulu. Kamu? Apa yang kau lakukan? Hei, tenanglah. Mari kita bicara dengan tenang. Lagi pula dia seorang perempuan. Kak,
Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas padamu sekarang. Ambil nyawamu. Jadi maksudmu, Nona Song dirasuki oleh Xingtian dari game itu? Itu terlalu luar biasa. Dan hanya dengan cara ini, kita bisa menghentikan jenderal itu muncul kembali. Oh, kukira itu dia. Awalnya aku juga berpikir begitu. Dan karena masalah nyonya itu, dia memukuliku setiap kali melihatku. Apakah ada solusi spesifik sekarang? Aku sudah menemukan dokter terkait. Tapi karena kondisi Ling Ling yang spesifik, belum ada hasil penelitian. Jika dia dalam kondisi ini, game itu tidak bisa berjalan normal? Kondisi Ling Ling saat ini yang paling membuatku khawatir. Dalam kasusnya, apakah akan terjadi pada pemain lain? Aku sudah meminta Pang Bing untuk menyelidiki. Sejauh ini, semua orang yang berpartisipasi dalam beta test game itu tidak mengalami situasi abnormal seperti Ling Ling. Itu bagus. Aku tahu kegagalan beta test game itu selalu memberimu banyak tekanan. Tapi banyak hal tidak bisa dipaksakan. Kamu perlu melakukannya perlahan. Kak, apakah kau harus pergi? Kamu tidak perlu membujukku lagi. Tidak ada pilihan yang lebih baik daripada aku pergi. Kapan aku akan kembali? Bukankah aku pergi ke rumah Pak Lin tadi malam? Kak Lin, ternyata kamu. Lama tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Oh, kakakku? Ini adalah ingatan Xingtian. Bagaimana bisa aku memiliki ingatan Xingtian? Song Lily, kamu tahu kapasitasmu untuk alkohol buruk, tapi kamu masih menyebut minum. Aku ingin membujuk Lin untuk tidak pergi. Tapi malah, Kenapa kamu bangun begitu pagi? Xiaoran, aku melakukan itu untuk membujuk Presiden Lin agar tidak mengundurkan diri. Tapi King Tian keluar membuat masalah. Aku juga tidak ingin ini terjadi. Aku tahu kenapa kamu pergi menemui kakakmu. Jangan khawatir. Aku tidak marah. Tapi dalam kasus Pak Lin, Dia pergi dengan sukarela. Aku juga sudah membujuknya berkali-kali.
Tapi aku tidak bisa membujuknya. Aku sama seperti kamu. Tidak ingin dia pergi. Tapi apa yang bisa aku lakukan terbatas. Maafkan aku. Aku sangat ingin Presiden Lin tidak mengambil semua kesalahan untukku. Tapi, aku mengabaikan tekanan yang kamu alami. Aku tahu bahwa Presiden Lin melakukan itu untuk permainan. Tapi juga untuk kamu. Kamu pasti lebih sedih daripada aku. Aku terlalu keras padamu. Aku salah. Maafkan aku. Aku pikir kamu akan terus canggung denganku. Tapi aku tidak menyangka kamu malah menghiburku. Sepertinya, aku tidak cukup mengenalmu. Hal terpenting sekarang adalah memperbaiki permainan dengan cepat. Aku perlu bekerja lebih keras. Selamat pagi. Selamat pagi, bos. Bos, kamu tidak tidur nyenyak tadi malam. Ah, tidak apa-apa. Jangan khawatir tentang aku. Laporkan saja progres perbaikannya. Maaf, bos. Alasan spesifik untuk bug game ini. Kami masih menyelidiki. Kami sudah mengulanginya beberapa kali. Namun, kami masih belum bisa menemukan lokasi pasti bug tersebut. Kami hanya bisa memulai dari awal lagi. Tapi kalau begitu, Dalam hal ini, kami tidak bisa memperbaikinya sesuai rencana semula. bos, maka kami, Kalian lanjutkan saja pekerjaan kalian. Saya akan memikirkan caranya. sekarang Lin sudah meninggalkan perusahaan. Kamu bilang akan bertanggung jawab sepenuhnya. Tapi sudah lama sekali. Blue Light Studio. Mengapa belum? Ada solusi yang masuk akal? Kamu tidak akan membiarkan Xiao Ai mengambil alih. Bagaimana dengan game sekarang? Haruskah kamu memberikan penjelasan kepada kami? Saya sudah bilang bahwa Lan Yao Studio sedang menyelidiki Xiao. Kami tidak punya waktu untuk menunggu lebih lama lagi. Mengapa kamu di sini? Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Saya datang ke sini sendiri. Saya memang punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Para direktur yang terhormat, saya mewakili tim saya untuk merespons proposal Anda secara resmi. Saya setuju dengan Xiao A untuk mengambil alih proyek ini, dan dia akan memimpin pekerjaan game selanjutnya. Ini dia. Dan saya punya 2 persyaratan. Pertama, tim saya dan tim Xiao A harus bekerja sama. Sampai semua bug game diperbaiki. Kalau tidak, tim saya tidak akan keluar dari proyek ini. Kedua, jadwal proyek harus diperpanjang. Ya ampun, Apakah seburuk itu? Apakah perlu ke rumah sakit? Tidak. saya hanya perlu lebih banyak istirahat. Saya hanya tidak bisa bergerak dengan bebas. Kamu duduk. Lihat saya dalam kondisi seperti ini. Bisa kamu bantu aku? Ada APA. Kamu duduk dulu, nanti aku kasih tahu. Teknologi yang aku sebutkan ke kamu kemarin, ahli teknologi WEC, akan tiba dengan pesawat sore ini. Tapi aku keseleo pergelangan kaki. Dan tidak bisa bergerak bebas. Bisa kamu jemput dia? Kamu mau kenalkan dia ke Xiaoran ya? Aku akhirnya berhasil mengundangnya ke sini. Aku tahu kamu ingin tenang akhir-akhir ini. Dan tidak mau berurusan dengan pekerjaan. Tapi aku benar-benar tidak punya pilihan selain minta tolong kamu. Kamu bisa bawa dia ke studio David. Sisanya aku yang urus. Oke, tidak masalah.
Kamu setuju? Oh, ya. Tadi aku kesakitan. Kenapa sekarang jadi lebih baik begitu cepat? Setelah sekian tahun, kemampuanmu berbohong masih sangat buruk. Konsep tinggi dari game ini adalah bagian terpenting buat kamu. Tapi yang ingin aku sampaikan adalah, jika game ini tidak bisa diselesaikan, itu hanya produk setengah jadi, meskipun kamu punya konsep paling trendy, atau menunjukkannya ke publik. Game kita adalah produk pra-penjualan. Jika kamu hanya ingin meluncurkan sesuai jadwal, lalu sembarangan mengubah konsep inti, maka bagi konsumen, yaitu para pemain, perilaku kita adalah penipuan telanjang. Jika kamu harus mengubahnya, aku lebih baik menghentikan proyek ini sekarang. Kamu terlalu keras kepala. Selain itu di Tiongkok, pada tahap ini, siapa yang punya waktu dan kemampuan untuk menyelesaikan proyek ini? Kamu tidak bisa menemukan orang lain selain aku. Kecuali kamu bisa menemukan seseorang dari luar negeri. Carilah seorang master dari luar negeri Fik, benar kan? Kak Xiaoyu, kenapa kamu di sini? Tentu saja aku di sini untuk membantumu. Lan Yao, kamu pasti kenal Fik kan? Maksudmu master game top dunia. Ya kalau aku minta dia bantu kamu. Gimana pendapatmu? Kalau dia benar-benar datang bantu kita, lihat waktu ini, pesawatnya seharusnya sudah mendarat. Kenapa? Maksudmu, kenapa aku mau bantu kamu saat ini? Karena aku ingin membuktikan Lin Qiao tidak bersalah. Aku ingin dia kembali ke Shanghai Group. Selain itu, Kalau Presiden Xiao mau bahas bisnis, sebaiknya ganti lingkungan dong. kalau tebakanku benar, itu desain NPC di level terakhir game kamu. Terlalu kuat. Yang bikin game ini jadi tidak seimbang. Jadi, game kamu punya banyak bug yang tidak bisa dikontrol. Dan tidak bisa diperbaiki. Analisis ini berdasarkan pengalamanku selama ini. Dari luar game. Solusinya, hanya kalau kamu izinkan aku dan timku masuk ke game, baru bisa didapatkan. Tidak masalah izin seperti apa yang kamu butuhkan. Aku butuh semua izinmu. Ini. Aku setuju. Dan aku tidak terbiasa bekerja dengan tim lain. Bekerja di bawah satu atap. Jadi aku perlu kimas data dan kerja di sini. Tidak. Data pemain menyangkut masalah privasi pribadi. Kecuali tim asli game. Dan teknisi grup kita. Selain itu tidak ada yang punya izin untuk melihatnya. Apalagi, kamu juga perlu ambil dari database transkripsi kita. Jangan harap. Kalau begitu, mohon cari orang lain, Nona Shen. Ini prinsip hidupku. Aku tidak bisa bantu kalau kamu tidak setuju. Biar aku bilang sesuatu. Kalau ini masalah kepercayaan, grup Shen kita bisa mewakili Fik untuk investasi. Untuk berinvestasi dalam game ini. Dan menjadi pemegang saham. Kami akan berinvestasi dengan jumlah kecil. Dengan cara ini bisa membantu membangun kepercayaan dengan Fik dengan cepat. Dan tidak akan mempengaruhi struktur pemegang saham. Pada saat yang sama minta Fik untuk mengeluarkan surat jaminan. Bagaimana menurutmu? Saya bilang saya akan berinvestasi dengan jumlah kecil. Saya tidak kekurangan uang sedikit ini. Saya tidak perlu melibatkan ayah saya. Saya melakukan ini untuk membangun komunitas kepentingan bersama denganmu. Kita akan berbagi nasib yang sama dan kita menderita bersama. Saya ingin membuktikan bahwa saya melakukan ini untuk kakak Lin Qiao. Saya bisa setuju dengan alasan saya bergabung dengan tim game. Tapi saya tidak bisa menerima masalah investasi. Bahkan jika kamu berinvestasi sebagai individu. Tapi cepat atau lambat kamu akan mengambil alih grup Shen. Jadi tidak peduli apa namanya. Bagi saya tidak ada bedanya. Jadi, menurut saya kamu harus memikirkannya lebih lanjut. Nona Xiaoyun. Maka kami akan pergi dulu. Saya akan mengantarmu.
Tampaknya apakah kamu berinvestasi atau tidak? Saya harus menerima pekerjaan ini. Nona Shen, mengapa kamu bersusah payah untuk bergabung dalam proyek game ini? Selama saya mendapatkan kendali atas game ini, saya akan memberikan segalanya kepada Lin Qiao. Ini hadiah saya untuknya. Hadiah yang unik. Tapi hal-hal tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Ini baru awal. Sejak beta internal game terakhir gagal, studio kami telah melakukan pemeriksaan Minailura. Tepat sehari sebelum tes internal kami, ada yang masuk ke akun ini 2 kali, dan masing-masing berlangsung sekitar 2 jam. Jadi kami menduga bahwa orang ini menanamkan virus ke dalam sistem, menyebabkan game lag dan sebagainya. Maksudmu, akun di tautan ini bermasalah? Ya, penilaian awal adalah hanya di tempat ini, untuk melakukan operasi jahat, menyebabkan game lag. Ya. Ini tidak mungkin. Apa yang terjadi dengan Pang Ding? Apa kamu menemukan sesuatu? Aku bilang begitu. Di rapat persiapan sebelum tes internal terakhir. Karena Pak Lin bilang untuk menjaga kerahasiaan dengan baik. Jadi aku mengatur semuanya secara terpusat. Aku tidak memberikan apapun kepada tim atau individu manapun. Aku akan jadi Xiao Wu. Kamu periksa saja. Pang Ding sedang cuti selama sebulan. Sekarang pergi ke departemen personalia untuk serah terima pekerjaan. Periksa saja nanti siang. Ini akan memakan waktu. Tapi apakah kamu benar-benar percaya kalau Pang Ding yang melakukannya? Aku percaya itu bukan Pang Ding. Dia sudah bekerja sama denganku selama 5 tahun. Dia bukan hanya bawahanku, tapi juga temanku. Dia tidak mungkin mengkhianatiku. Penyelidikan ini hanya untuk memberikan penjelasan kepada semua orang. Tetapi juga untuk memberikanmu waktu. Itu tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan Pang Ding jadi kambing hitam. Tidak, aku harus menjelaskannya kepada mereka. Tunggu sebentar. Jika kita tidak menggunakan trik ini, pemegang saham Dewan Direksi akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menggantikanmu dan timmu sepenuhnya. Kita lebih baik ikut saja bermain. Biarkan mereka berpikir kita sudah terjebak dalam perangkap mereka. Dan yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menemukan alasan kegagalan ini. Menemukan alasan kegagalan ini. Baiklah. Kamu harus berjanji padaku. Setelah masalah ini selesai, kamu harus membawa Pang Ding kembali dan memberinya gaji double. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Tapi dengan asisten yang kompeten seperti Pang Ding, tidak berada di sisimu selama waktu ini. Kamu mungkin harus bekerja keras untuk sementara waktu. Itu justru bagus, aku akan melakukan semuanya sendiri. Sehingga mereka yang ingin mencegah peluncuran game, tidak bisa menemukan kesempatan untuk menghentikannya. Selain itu tes internal game, dan peluncurannya. Saya akan langsung berhubungan dengan tim kamu. Saya akan kembali ke perusahaan sekarang. Xiao, ayo. Ayo. Halo reporter Chen. Lama tak jumpa. Apa kabar? Apa kamu sudah menyelesaikan KPI tahun ini? Maukah aku memberimu sebuah scoop eksklusif? Ini adalah berita eksklusif mutlak. Sayang sekali, game canggih di lantai atas. Uji coba internalnya gagal lagi. Saya tidak punya harapan tinggi untuk game itu. Tapi saya lebih tertarik pada investor game tersebut, Xiaoran. Saya lebih menantikan. Penampilannya benar-benar luar biasa.
Lihat cepat. Dilaporkan Xiaoran dikucilkan di mana? Trending. Wakil Presiden Grup Shanghai mengundurkan diri. Love Metaverse mungkin dibatalkan. Kebijakan diktator Xiaoran mengeluarkan Dewan Direksi. Berapa kali saya sudah memberitahumu? Jangan libatkan Lin Qiao dalam hal ini. Saya benar-benar tidak melakukan apa-apa. Saya hanya mengikuti instruksi kamu untuk melaksanakan spekulasi berlebihan dari para netizen. Melibatkan Lin Qiao juga tidak terduga. Saya tidak bisa mengendalikannya. Tampaknya segala sesuatunya sudah melewati ekspektasi. Mungkin sulit untuk dikendalikan di masa depan. Netizen ini memang menarik. Cuma dengan satu foto. Bisa membuat drama TV. Ketika kamu mengendalikan arah opini publik, kamu harus memastikan bahwa Lan Yao dan kakakku tidak diserang. Baiklah Tuan Xiao, kondisi mental Lan Yao telah menjadi bahan pembicaraan publik. Pembahasan tentang penyakit mental dan psikologis selalu berada di area sensitif opini publik. Kita hanya perlu sedikit membimbing, fokus lebih pada penyakit itu sendiri, dan tidak menekankan identitas Lan Yao sebagai desainer, melainkan menekankan identitasnya sebagai pasien. Kita bisa membuat sebagian besar netizen merasakan empati, dan menghentikan serangan. Namun untuk citra pribadimu, dalam waktu singkat. Apakah kamu masih Xiaoran yang aku kenal? Ada apa langsung saja ke intinya? Apakah kamu masih seorang pria? Bagaimana bisa kamu melakukan ini kepada saudaramu sendiri? Apa yang kamu bicarakan ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin aku melakukan itu kepada saudaraku? Apakah aku salah? Kamu menggunakan trik untuk mengusir saudaramu dari perusahaan demi seorang wanita. Apakah kamu tahu bagaimana netizen di internet? Seberapa buruk mereka? Tidak peduli berapa banyak topik panas, hanya spekulasi dari netizen. Xiaoran adalah saudaramu yang sudah bersama kamu selama bertahun-tahun. Kamu tidak bisa meragukannya hanya karena perkataan netizen. Tidak apa-apa. Dia memang seperti itu. Aku sudah terbiasa. Kalau begitu katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak punya penjelasan apapun. Biarkan aku yang menjelaskan. Aku mengumpulkan data latar belakang. Topik panas ini sudah direncanakan sebelumnya. Ini adalah kejadian yang sengaja dibuat untuk menyerang Xiao. Siapa orang itu? Sebagai teman baikku, seharusnya kamu mengeceknya untukku. Insiden ini sangat rumit. Aku benar-benar butuh bantuan. Baiklah. Oke, kalau begitu kamu lanjutkan saja. Aku tidak percaya padamu. Aku percaya tim PRMU. Kamu bilang dah Siong, kenapa kamu begitu lambat mengambil pesanan? Aku kelaparan. Aku juga. Hei Daxing, kenapa kamu begitu lambat? Hei bos, jangan turun ke bawah. Ada banyak wartawan di luar. Pergi saja, ngapain kamu sembunyi di sini? Bos, aku tidak bisa bicara denganmu sekarang. Jangan turun ke bawah. Mereka semua ada di sini untukmu. Ada banyak wartawan di bawah. Apakah aku sangat terkenal? Bos, lihat daftar topik panas terbaru. Mereka semua membicarakan kamu dan Presiden Lin. Apa yang terjadi antara aku dan Presiden Lin?
Bagaimana mungkin sebuah foto bisa menyebarkan rumor cinta segitiga? Tidak, aku harus menjelaskannya kepada mereka. Bos, Halo Tante. Oh sayangku, kamu membuatku sangat cemas. Aku sudah melihat semua topik yang sedang trending. Jangan terburu-buru. Tapi mereka sudah ada di bawah perusahaan saya. Aku harus menjelaskannya kepada mereka. Atau mereka akan mengira aku pengecut. Aku tahu kamu ingin segera menjelaskan kepada para wartawan itu. Tapi kamu harus percaya padaku. Tidak peduli bagaimana kamu menjelaskannya. Para wartawan hiburan itu tidak akan melepaskannya. Bahkan jika kamu menjelaskannya dengan jelas, mereka akan menggunakan kata-kata barumu dan membuat rumor baru. Aku sudah terlalu banyak menderita karena kerugian ini. Yang terpenting sekarang adalah keluar dari perusahaan. Tunggu aku akan pergi membantumu. Oh, asistenku datang untuk membantuku menegosiasikan bisnis promosi game. Kalian semua datang begitu aku dipanggil. Aku tidak menyangka gosipnya menyebar begitu cepat. apakah kamu belum melihat topik yang sedang trending? Kami semua di sini mencari Lan Yao. Maaf, Lupakan saja. Kupikir kalian semua di sini menungguku. Kamu membuat keributan besar. Karena kamu tidak di sini untukku, aku akan naik dulu. Aku baik-baik saja. pergi. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja di sini. Jangan khawatir tentang aku. Nan Yao dan aku hari itu. Kakak kamu benar-benar menganggapnya serius. Karena semuanya dibuat-buat. Mengapa kamu harus menjelaskannya padaku? Aku tahu kamu percaya padaku. Tapi Chen sudah memberi label padaku. Aku tidak khawatir diserang. Hanya saja kamu akhirnya bertemu dengan seseorang yang kamu cintai. Aku takut ini akan mempengaruhi hubunganmu. Nona Song harus menghindari kecurigaan. Aku khawatir ini akan menyebabkan perpecahan di antara kalian. Sebenarnya aku lebih khawatir tentang kamu dan kakak Xiang Yu. Bagaimana upon kalian berdua akarnya? Hei, kamu adalah target utama serangan. Mengapa kamu harus khawatir tentang aku? Kakak Heima. Aku punya urusan mendesak yang harus diselesaikan di sini. Aku harus pergi. Oke. Seorang jelas tidak bisa menangani situasi saat ini. Dan karena pengunduran diriku, Xiaoran telah menerima terlalu banyak tuduhan. Jika rumor cinta segitiga tidak segera diatasi, Xiang Yu mungkin akan berpikir terlalu banyak. Tidak. Hanya aku yang bisa menjelaskan hal-hal ini. Aku harus mencari cara. Hei, ada yang datang. Oh, kalian semua masih di sini. Mengapa Lan Yao tidak ada di sini? Kami juga ingin bertanya apakah kamu tahu di mana dia? Aku tidak tahu di mana dia bersembunyi. Yah, kamu tidak bisa hanya menunggu sia-sia. Jika tidak ada yang lain kamu bisa mewawancarai aku. Aku masih punya sedikit popularitas. Lain kali. Mari kita bekerja sama lain kali. Kamu lihat ini perlakuan terhadap harimau jika dia tidak populer. Sudahlah, mari kita pergi. Jika kamu punya keluhan ceritakan padaku saat kamu pulang. Aduh, aku sangat sedih. Aku benar-benar ingin memberitahu mereka. Aku benar-benar tidak gila. Tapi aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada mereka.
Perasaan ini sangat membuat frustrasi. Mengapa kalian berdua tidak langsung mengumumkan secara terbuka? Mungkin kita bisa mendapatkan beberapa penggemar CP. Tidak mungkin. Itu akan membuktikan bahwa aku tidak kompeten. Aku mengandalkannya untuk dipromosikan. Tidak. Menurut logika ini, kamu adalah desainer gamenya. Kamu adalah sapi perahnya. Kamu mulai dari nol. Menurutku, Xiaoran adalah gigolo. Bukan kamu orang-orang ini. Kamu hanya mengoceh di sini. Kamu tidak tahu apa-apa. Hei, aku belum selesai. Kau menjawab telepon. Halo? Kamu baik-baik saja? Maaf. Aku baru sempat meneleponmu sekarang. Kamu baik-baik saja? Apakah para wartawan itu mengganggumu? Apa yang bisa terjadi padaku? Aku baik-baik saja, tidak ada anggota tubuhku yang hilang. Aku baik-baik saja. Itu. Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang hot search. Aku baik-baik saja. Itu semua hanya rumor. Aku tidak akan memikirkannya. Kakakmu dan aku hanya sedang makan. Bukan kencan. Pada saat ini, kamu masih khawatir aku akan cemburu. Aku tidak khawatir tentang itu, aku hanya berpikir. Orang-orang di hot search memaki-makimu dengan sangat buruk. Aku takut kamu akan terpengaruh. Apa salahnya berada di hot search? Bagus mereka menghemat biaya promosiku. Biarkan Xiao Ai dan Nan Gongyu yang menangani sisanya. Masuk. Apakah kamu akan rapat? Kalau begitu kamu lanjutkan saja. Tidak apa-apa. Tunggu saja aku di rumah hari-hari ini. Aku pasti akan segera kembali. Oh, aku di rumahku sendiri. Bagaimana bisa sulit? Aku pasti akan datang mencarimu malam ini. Oke. Dah? Oke dah. Penilaianku sebelumnya benar. Seseorang memang memanipulasi hot search kali ini. Dan ketika kami mencoba mengidentifikasi dalangnya, kami menemui beberapa hambatan. Aku mengerti maksudmu. Dan tentang citra pribadimu. Digabungkan dengan opini publik saat ini. Departemen Humas kami telah mendiskusikannya bersama. Jika kamu dan Nona Lanyo benar-benar seperti yang diisukan, sedang menjalin hubungan, mengakui hubungan kalian bukanlah hal yang mustahil. Ditambah dengan kondisi mental Nona Lanyo sendiri, kita bisa membangun citra kalian sebagai sosok yang penuh kasih sayang dan tidak meninggalkan yang sakit. Untuk membentuknya, pada saat itu, kita bisa mengeluarkan sertifikat kondisi mental Nona Lanyo yang menyatakan bahwa dia telah pulih. Ada banyak interpretasi terhadap foto Tuan Lin. Ada banyak interpretasi. Kita bisa mengarahkannya ke makan malam keluarga atau semacamnya. Lupakan saja. Kalian harus melanjutkan rencana PR yang kita diskusikan. Untuk melanjutkan, Oke, mari kita pikirkan solusi lain. aku hanya bertanya-tanya lihat. Sekarang netizen sedang mengirimkan kalian berdua. Menurutku, kalau bisa langsung umumkan saja. Dan kalian bisa menghilangkan gelar bujangan emas. Yang tidak hanya bisa meringankan kesulitan kalian saat ini. Dan menghilangkan beberapa cewek di sekitar kalian. Bukanlah situasi yang saling menguntungkan. Apa yang kalian lakukan? Kalian hanya menambah beban kerja tim PR. Apa yang kalian ragukan? Dia sangat bangga dan kuat. Jika dia dikatakan sebagai cewek yang licik dan tidak bermoral, harga dirinya akan terluka. Sebagai bos, apakah dia selalu ragu-ragu dalam hal lain?
Aku sudah menentukan lokasi spesifik data tersebut. Situasinya mungkin jauh lebih rumit dari yang kita pikirkan. Aku bisa menghubungi Lan Yao sekarang. Untuk memperbaiki masalah ini lihat. Menurutmu, bisakah Lan Yao memperbaikinya sendiri? Tentu saja tidak tanpa bantuanku. Tidak peduli kemampuan Lan Yao. Dalam hal sumber daya manusia dan material, termasuk Merchant Sea Group, keuangan dan sumber daya manusia yang diberikan oleh Lan Yao. Tidak cukup bagi Lan Yao untuk menyelesaikannya sendiri. Jika mereka ingin mempromosikan gamenya, mereka pasti akan meminta bantuan kita. Aku mengerti. Jangan khawatir. Kita bisa pelan-pelan. Ya, Berdasarkan kepribadian Xiaoran, dia tidak akan pernah minta bantuan sampai dia dalam situasi yang sangat sulit. Tapi dia tidak akan mudah menyerah. Yang perlu kita lakukan adalah menunggu momen yang tepat. Kita harus sabar sebelum ikan menggigit kail. Hei sayang, bagaimana dengan hal yang aku minta kamu lakukan? video Nan Yao di rumah sakit kita sudah hampir selesai dibersihkan. Aku sudah menghubungi dan mewawancarai beberapa karyawan. Tidak akan ada berita tambahan yang bocor di dalam rumah sakit. Sayang, kita bisa diandalkan. Aku melihat beberapa video online. Aku menemukan seseorang yang memakai seragam rumah sakitmu, dan aku langsung memikirkanmu. Oke, aku tidak akan membicarakan ini denganmu. Kamu lanjutkan saja. Jangan terlalu merindukanku. Ling Ling belum tidur selama sehari semalam. Aku harus pergi merawatnya. Muah-muah, tutup ya. Oh, ini rasanya sendirian. Bagaimana bisa? Aku masih di sini. Tentu saja ini untuk menghindari orang lain. Tapi aku beruntung. Aku sedang berpikir bagaimana cara naik ke sana. Aku melihat sekelompok orang memindahkan peralatan komputer. Jadi aku menyambut mereka naik. Kenapa kamu datang ke aku begitu malam? Apa jalannya aman? Apa kamu diikuti? Kalau kamu terus mengomel, gambaranmu sebagai CEO yang galak akan hilang. Maaf. Aku telah menyusahkanmu. Tidak apa-apa. Kamu tidak sama. Kamu tidak bisa pulang. Kamu belum menjawabku. Kenapa kamu datang ke sini begitu malam? Tentu saja aku datang untuk minta bantuan bos besar Xiao. Aku tidak berani tidur tanpamu. Kalau Xingtian keluar dan membuat masalah, aku akan didiagnosa sebagai orang gila dan menjadi terkenal di seluruh negeri. Hanya karena ini. Bukankah karena khawatir? Aku percaya. Tunggu saja. Kamu akan merasa tidak adil malam ini. Tidak apa-apa. Aku percaya ini adalah malam yang tak terlupakan. Selamat malam Xiao Jiu. Ini salahku karena tidak melindungimu dengan baik.
Jika kamu bersikeras untuk begitu jelas tentang hal itu, maka itu seharusnya salahku. Aku seharusnya tidak membiarkanmu berinvestasi di permainanku. Dan tidak akan ada bug di permainan. Jika aku tidak. Tidak peduli apa yang kita alami sekarang. Itu semua adalah ujian dari Tuhan. Aku percaya kita akan bisa melewatinya dengan lancar dan mencapai akhir. Seharusnya bukan permainan yang menang. Dan berhasil diluncurkan. Aku berbicara tentang semuanya. Termasuk kita kan. Tidur. Maaf. Tidak apa-apa. Mr. Lin, waktu yang kamu jadwalkan untuk wawancara cukup spesial. Jatuh di tengah malam. Ada banyak wartawan yang mencari saya akhir-akhir ini. Untuk menghindari mereka. Jadi saya harus melakukan ini. Apakah Anda siap menjawab pertanyaan kami sekarang, Mr. Lin? Mr. Lin, apakah Anda benar-benar dipecat karena keputusan yang buruk? Atau Anda harus menanggung kesalahan untuk seseorang? Kepergian memang masalah pribadi saya. Saya membuat beberapa kesalahan dalam pengambilan keputusan. Saya pikir, saya tidak cocok untuk terus bekerja di Shanghai Group. Apakah maksudmu adikku Xiao Ran? Ya. Konon Xiao Ran juga mengeluarkan anggota dewan. Bolehkah saya bertanya, Emma Lin, apakah Anda pernah berselisih dengan Xiao Ran karena ini? Apakah karena perubahan pemegang saham yang menyebabkan kesalahan pengambilan keputusan? Atau karena seringnya kegagalan pengujian internal proyek yang menyebabkan konflik antara Anda dan saudara Anda? Non, Anda perlu tenang. Anda tidak bisa membantu Lin sekarang. Aku tahu dia akan melakukan ini. Aku harus menghentikannya. Nona. Sekarang para wartawan sudah siap. Jika Anda benar-benar ingin campur tangan, Anda perlu memikirkan kata-kata dan pernyataan Anda. Anda tidak bisa menjadi korban Lin Qiao. Apakah perilaku Xiao Ran telah menyebabkan kerugian psikologis pada Anda secara pribadi? Ini semua kesalahanku. Tidak ada hubungannya dengan Xiao Ran. Di sini saya ingin melalui Anda. Secara resmi meminta maaf kepada Xiao Ran yang kontroversial. Tuan Lin, apakah Anda yakin ini adalah kebenaran? Anda tidak dipaksa oleh seseorang untuk melakukan ini. Xiao Ran dan saya adalah saudara. Kami hanya memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan. Dan tidak ada pembelian. Saya mengerti. Selanjutnya adalah tentang Anda dan Lan Yao. Dan rumor cinta segitiga dengan adik Anda. Lan Yao dan saya tidak dalam hubungan yang dirumorkan. Kami tidak bersalah. Nona Lan Yao sangat baik dalam pekerjaannya. Dan dia jujur dan baik hati. Kami hanya makin malam bersama sekre normal. Sejak Anda memilih untuk muncul di publik, kami tidak takut untuk dibahas. Apakah Anda tidak pernah menyukai Lan Yao? Atau gagal mengejarnya? Ini penjelasannya. Dan Anda hanya mengklarifikasi rumor tentang Anda dan Lan Yao. Tapi Anda tidak mengklarifikasi rumor tentang Lan Yao dan adik Anda. Mungkinkah ada sesuatu di antara mereka? Kakak Lin Qiao. Mengapa Anda di sini? Ini aku. Saya Shen Xiangyu dari grup Shen, yang merupakan pacar dari adik